Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembangkit listrik tenaga air di Swiss. Pertama-tama, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Febrian Skuber Cihaya dari NIM 1013-25211. Saya Fabian Krisna Bayu dengan NIM 101325186. Saya Rafiq Pasyebawa dari NIM 1013257176. Saya Dava Darmawan dengan NIM 10 13 25 011. Oke. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada perkenalan, kedua ada landasan teori, ketiga ada dampak lingkungan dan biologis, keempat ada kontribusi dan keunggulan pembangkit listrik tenaga air, kelima ada tantangan dan dampak negatif, keenam ada kesimpulan, dan ketujuh ada rekomendasi. Ya, yang pertama ada perkenalan. Lanjut, Dap. Latar belakang. Latar belakang yang pertama itu karena kondisi geografis yang mendukung. Yang kedua ada energi utama sejak abad ke-20. Yang ketiga ada PLTA itu ramah lingkungan. Yang keempat itu bakalan menjadi peran nasional. Yang kelima ada komitmen pengelolaan alam. Lalu ada pernyataan masalah. Yang pertama adalah tantangan dari PLTA itu. Yang ada dari isu dampak lingkungan, investasi yang sangat besar, lalu kompleksnya pengelolaan aliran air. Yang kedua ada dampak ekologis. Migrasi ikan bakalan terganggu, pola air sungai bakalan berubah juga, dan sedimentasi menurun akibat bendungan dari PLTA. Lalu yang ketiga ada ketergantungan hidrologis. Operasi PLTA beresiko berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca dan musim akibat perubahan iklim. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tantangan. Mengkaji tantangan utama pembangunan PLTA seperti investasi yang sangat besar dan juga dampak ekologis. Yang kedua ada dampak positif. Mengevaluasi kontribusi PLTA terhadap pasokan energi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga ada mitigasi lingkungan. Menganalisis dampak negatif terhadap ekosistem yang merumuskan solusi keberlanjutan. Lalu ada cakupan studi. Yang pertama, geografis dan topografi. Yang kedua, ada inovasi energi. Yang ketiga, ada pengelolaan dan produksi listrik. Metode penelitian. Pada presentasi kali ini, metode penelitiannya ada dua, yaitu analisis deskriptif dan juga studi pustaka. Next up. Yang kedua ada landasan teori. Pertama, energi terbarukan. PLTA memanfaatkan aliran air terus-menerus sebagai sumber energi terbarukan. Yang kedua ada ramah lingkungan. Teknologi PLTA minim emisi karbon, berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga ada efisiensi energi, menggunakan energi kinetik air untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya menghasilkan listrik. Keempat ada nexus air energi, interaksi hidrologis dan teknologi sistem energi meningkatkan penerapan PLTA dalam kebijakan global. Yang kelima adalah ketahanan hidrologi. PLTA sensitif terhadap perubahan ketersediaan air akibat curah hujan dan iklim. Lalu ada dasar-dasar konversi energi. Yang pertama ada transformasi energi. PLTA mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik. Yang kedua ada elemen utama. Elemen utamanya dari PLTA itu adalah turbin. Biasanya ada turbin Prancis dan Pelton yang berfungsi sebagai kunci dalam konversi energi. Yang ketiga ada kepala hidrolik, head, atau perbedaan ketinggian air menentukan besaran energi yang dihasilkan. Keempat ada efisiensi sistem. Kapasitas aliran air dan kecepatan alirannya memengaruhi performa dari PLTA tersebut. Yang terakhir ada kontribusi skala kecil.
Sistem roda air digunakan pada daerah dengan aliran rendah dan head minimal. Next up. Lalu ada jenis-jenis pembangkit listrik air di Swiss. Yang pertama ada Grande di Sense, berbasis teknologi hidroelektrik dengan bendungan gravitasi setinggi 285 meter. Lalu ada penyimpanan energi. Sebagian bagian kompleks Clusson di Sense, penyimpanan air untuk konsumsi energi saat puncak. Lalu ada kapasitas operasional. Grande ini memasok sekitar 2000 GWh per tahun untuk ribuan rumah tangga di Swiss. Yang keempat, ada turbin inovatif. Biodrone memanfaatkan ketinggian ekstrim guna mencapai efisiensi listrik yang maksimum. Dan terakhir ada dampak infrastruktur. Sistem kompleks menggabungkan teknologi inovatif dengan lingkungan pegunungan Alpen. Next up. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dampak lingkungan dan biologis. Perubahan aliran air dan sedimentasi. Yang pertama, modifikasi aliran air. Bendungan mengubah pola aliran alami sungai, mengubah dari fluktuasi bebas menjadi sistem yang terkontrol ketat. Akumulasi sedimen, reservoir membatasi pergerakan sedimen, mengisolasi nutrisi penting dari ekosistem sungai. Yang ketiga, eutrofikasi. Tingginya konsentrasi nutrisi memicu pertumbuhan alga berlebihan yang mengganggu ekosistem perairan. Yang keempat, kualitas habitat. Perubahan fisik sungai memengaruhi habitat dasarnya, menciptakan tantangan bagi berbagai jenis kehidupan akuatik. Yang kelima, pengaruh suhu air. Air yang dilepas dari waduk memiliki suhu rendah, berdampak pada populasi ikan yang terbiasa dengan kondisi hangat. Selanjutnya, dampak pada kehidupan perairan. Hambatan migrasi ikan. Bendungan berfungsi sebagai penghalang migrasi ikan, seperti sidat dan salmon yang penting bagi siklus hidup mereka. Yang kedua, resiko cedera pada turbin. Pengoperasian turbin dapat menyebabkan kerusakan fisik atau kematian bagi ikan yang melewati sistem tersebut. Yang ketiga, gangguan habitat pemijahan. Fluktuasi tinggi muka air waduk mengurangi kualitas habitat pemijahan ikan di dasar sungai. Yang keempat, pengurangan populasi. Dampak ekosistem yang kompleks melemahkan populasi fauna air secara keseluruhan. Yang kelima, adaptasi spesies. Perubahan lingkungan menyebabkan banyak spesies ikan lokal yang kesulitan beradaptasi dengan habitat yang telah berubah drastis. Selanjutnya, yang keempat, kontribusi dan keunggulan pembangkit listrik tenaga air. Kontribusi energi yang pertama yaitu dominasi tenaga air. PLTA menyumbang sekitar 59,6% dari total produksi listrik Swiss, melampaui sumber energi lainnya. Yang kedua, tulang punggung listrik nasional. PLTA menjadi tulang punggung utama dalam memenuhi kebutuhan energi negara. Yang ketiga, stabilitas energi. Penggunaan PLTA memberikan stabilitas produksi listrik untuk memenuhi kebutuhan domestik secara konsisten. Selanjutnya, ada fleksibilitas dan penyimpanan. Yang pertama, respon beban puncak. PLTA dapat mengatur produksi sesuai dengan kebutuhan listrik pada beban puncak. Yang kedua, penyimpanan pumped storage. Teknologi penyimpanan air terpompa berfungsi sebagai baterai air untuk mengoptimalkan kelebihan energi. Yang ketiga, pengelolaan energi terbarukan. PLTA mendukung integrasi energi dari sumber lain, seperti tenaga surya dan angin.
Selanjutnya, efisiensi jangka panjang, yaitu biaya rendah. Setelah investasi awal yang besar, biaya operasional PLTA jauh lebih hemat dibandingkan pembangkit fosil. Selanjutnya, keberlanjutan, PLTA menggunakan siklus hidrologi sebagai sumber energi yang terbarukan secara alami. Yang terakhir, ketahanan jangka panjang. Pemanfaatan topografis Swiss yang kaya aliran air mendukung efisiensi energi yang berkelanjutan. Baiklah, yang kelima ada tantangan dan dampak negatif dari PLTA ini. Nah, tantangan lingkungannya. Yang pertama adalah dampak bendungan. Pembangunan bendungan di Swiss ini menyebabkan gangguan pada pola aliran alami sungai yang memengaruhi habitat perairan dan ekosistem lokal secara signifikan. Yang kedua, dari kualitas airnya. Air dalam reservoir ini cenderung lebih stagnan dibandingkan sungai yang mengalir. Jadi, meningkatkan pertumbuhan alga dan mengurangi kadar oksigen yang terlarut. Ketiga, dari perubahan habitatnya. Bendungan mengubah ekosistem perairan, menciptakan habitat baru namun menghilangkan habitat aslinya, terutama untuk spesies yang bergantung pada aliran sungai alami. Nah, investasi dan ketergantungan iklim. Yang pertama, biayanya yang cukup tinggi. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air membutuhkan investasi awal yang sangat besar, termasuk biaya pembangunan bendungan, turbin, dan infrastruktur pendukung. Yang kedua, ketergantungan hidrologi. Nah, produksi listrik sangat bergantung pada ketersediaan air yang ditentukan oleh curah hujan dan pola hidrologi. Perubahan iklim dapat mengurangi stabilitas suplai air. Yang ketiga, pemanfaatan lahan. Proyek PLTA ini memerlukan area yang luas untuk reservoir, bendungan, dan fasilitas lainnya, menciptakan tantangan dalam penggunaan lahan dan mempertahankan ekosistem lokal. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah PLTA di Swiss ini memiliki potensi energi air. Swiss memiliki potensi besar dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, berkat kondisi geografis pegunungan Alpen yang kaya akan sumber daya airnya. Yang kedua, sumber energi utama. PLTA ini memegang peranan vital dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional dengan kontribusi lebih dari 50% dari total produksi listrik di Swiss. Yang ketiga, ketahanan energinya. PLTA ini mendukung transisi menuju energi terbarukan dan memperkuat ketahanan energi nasional melalui sistem yang efisien dan rendah emisi karbon. Yang keempat, dampak lingkungannya. PLTA di Swiss memberikan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan pola aliran sungai dan terganggunya ekosistem perairan, yang memerlukan solusi berkelanjutan atas masalah ini. Yang kelima, rekayasa dan kebijakan. Pengelolaan PLTH harus dilakukan secara seimbang dengan mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan yang mendukung pelestarian ekosistem dari perairan tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi atau saran. Jadi yang pertama sarannya yaitu strategi keberlanjutan. Mengembangkan kebijakan pengelolaan PLTA yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan pengelolaan ekosistem perairan yang lebih baik. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan. Mengimplementasikan teknologi seperti fish ladder dan sistem pengelolaan sedimen untuk meminimalkan dampak negatif pada migrasi ikan dan kualitas air. Yang ketiga ada mengoptimalisasi reservoir. Perencanaan pengelolaan debit air dalam reservoir untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung kebutuhan energi saat permintaan tinggi. Yang keempat ada investasi infrastruktur.
yaitu meningkatkan investasi pada infrastruktur PLTA guna memastikan efisiensi energi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan di sekitar lokasi pembangkit. Yang kelima, penanganan dampak lingkungan, yaitu menyusun strategi mitigasi dampak seperti pemantauan suhu air dan evaluasi perubahan pada pola aliran sungai, agar PLTA dapat berjalan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kurang kata. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.